Di materi kali ini, kita akan lebih mengenal lagi mengenai standar ASME BPVC. Selamat mengikuti, salam quality. Pernah kepikiran nggak kalau kita ini sebenarnya dikelilingi sama aturan-aturan tak kasat mata yang menjaga kita tetap aman setiap hari? Nah, kali ini kita akan mengungkap salah satu buku aturan paling penting yang udah jadi semacam perisai tak terlihat antara kita dan bencana besar. Coba deh, perhatikan benda ini. Ini namanya bejana tekan. Kelihatannya sih cuma tabung baja biasa ya, tapi di dalamnya tersimpan energi yang luar biasa besarnya. Energi yang kalau sampai lepas tanpa kendali, wah, bisa menyebabkan kerusakan yang masif banget. Pertanyaannya mungkin terdengar simpel, tapi ini penting banget. Gimana caranya kita bisa begitu yakin kalau benda ini nggak akan meledak tiba-tiba? Apa sih yang sebenarnya menahan semua energi itu biar nggak lepas? Nah, jawabannya itu ada di sejarah. Untuk bisa paham perlindungan yang kita nikmati sekarang, kita harus mundur sedikit ke masa lalu, ke era di mana kekacauan semacam ini belum bisa ditahan. Coba bayangin deh, sekitar 100 tahun yang lalu, ledakan dari ketel uap dan bejana tekan kayak gini, itu kejadian yang mengerikan dan sayangnya cukup sering terjadi. Ledakan-ledakan ini bisa meratakan pabrik dan jadi ancaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan justru dari puing-puing bencana inilah lahir sebuah solusi yang sangat kuat. Ini bukan penemuan teknologi baru, melainkan sebuah ide. Satu set aturan terpadu yang dirancang khusus untuk keselamatan. Inilah dia, ASME Boiler and Pressure Vessel Code atau biasa disingkat BPVC. Ini bukan sekedar buku panduan biasa loh. Ini adalah seperangkat aturan yang super komprehensif yang diakui secara internasional dan mengatur setiap detail dari pembuatan sampai penggunaan peralatan bertekanan ini. Coba kita lihat perjalanannya. Semuanya dimulai sebagai respons langsung terhadap krisis ledakan di awal abad ke-20. Edisi pertamanya terbit tahun 1914. Sejak saat itu, kode ini terus berevolusi, diperbarui terus-menerus, dan sekarang jadi pilar utama keselamatan rekayasa di seluruh dunia. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Gimana sih cara kerja kode ini dalam memastikan keamanan? Kita mulai dari salah satu bagiannya yang paling penting, bagian V, yang isinya fokus ke pengujian. Anggap aja bagian V ini kayak medical check-up, tapi buat mesin. Isinya itu ngejelasin metode-metode buat memeriksa kekuatan dan keutuhan material tanpa harus merusaknya. Jadi para insinyur bisa nemuin cacat tersembunyi jauh sebelum itu jadi masalah besar. Nah, ini dia nih beberapa teknik canggih yang dipakai. Ada pemeriksaan radiografi yang prinsipnya kayak ronsen buat nyari cacat di dalam lasan. Terus ada pemeriksaan ultrasonik, ini mirip USG, pakai gelombang suara buat mendeteksi retakan di dalam material. Ada juga metode lain kayak pemeriksaan penetrasi yang pakai cairan khusus buat menyorot retakan di permukaan, sampai pemeriksaan partikel magnetik dan arus eddy yang pakai prinsip magnetisme. Masing-masing metode ini dirancang buat menemukan jenis kelemahan yang spesifik, jadi nggak ada yang bakal terlewat. Oke, jadi setelah semua proses desain yang super teliti dan pengujian yang ketat ini, gimana sih caranya kita tahu kalau sebuah komponen itu beneran memenuhi standar? Jawabannya ada pada sebuah tanda yang simple tapi sangat bermakna. Dan ini nih yang penting banget. Aturannya itu tegas, gak ada kompromi. Kutipan ini ngejelasin dengan gamblang, tanda ASME itu adalah sebuah jaminan. Tanda itu gak boleh dipakai kalau ada satu saja persyaratan yang gak terpenuhi. Gak ada jalan pintas. Dan inilah dia simbol dari janji tersebut. Jadi, kalau Anda lihat tanda ini di sebuah komponen, itu bukan cuma logo biasa. Itu adalah segel kepercayaan. Sebuah penanda yang memberitahu Anda bahwa benda itu sudah dirancang, dibuat, dan diuji sesuai standar keselamatan tertinggi di dunia. Jadi, poin utamanya adalah Anda ini tuh udah jadi semacam bahasa universal untuk keselamatan. Seorang insinyur dimanapun, entah itu di Jakarta atau di Johannesburg, begitu melihat tanda ini, dia langsung tahu persis artinya. Integritas, keandalan, dan yang paling penting, keamanan. Pada akhirnya, kode ASME ini hanyalah satu contoh brilian dari sebuah kerangka kerja standar yang jauh lebih besar, yang seringkali tak terlihat, tapi jadi penopang hampir setiap aspek kehidupan modern kita. Mulai dari lift yang kita naiki, sampai jembatan yang kita lewati. Ada buku-buku aturan seperti ini yang bekerja tanpa henti di belakang layar. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Lain kali Anda lewat pabrik atau pembangkit listrik, coba ingat perisai tak terlihat yang sedang bekerja ini. Dan ini memunculkan satu pertanyaan, buku aturan tak terlihat apa lagi sih yang sebenarnya menjaga dunia kita tetap aman setiap harinya?
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.